Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para dewan juri, serta tamu undangan, dan teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah sampai detik ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka memperingati Hari Pancasila yang bertemakan Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Kobaran api dalam dada, tunjukkanlah semangat jiwa Pancasila. Buktikanlah bahwa kamu warga negara Indonesia. Apa guna memetik dari sumber terpercaya? Apa guna memetik dari petinggi-petinggi negeri jika hanya untuk memberi semangat dan mengerti bagaimana Pancasila? Cukup hanya dengan sebuah sejarah, hendaknya sudah memberi gambaran kepada kita bagaimana seharusnya Pancasila diberlakukan. Peradaban perkembangan zaman memang begitu kejam. Pancasila yang menjadi dasar negara tidak lagi menjadi pondasi bagi bangsa ini. Pancasila yang seharusnya merupakan rumusan dan pedoman bagi bangsa dan bernegara, kini hanya menjadi aksesoris yang melengkapi susunan acara pada upacara bendera. Pancasila yang seharusnya menjadi jati diri kita, kini hanya menjadi fosil yang timbul di dinding-dinding kelas. Marilah buka mata kalian, wahai para penerus bangsa Indonesia, agar bisa memaknai apa arti Pancasila sebenarnya. Sesuai dengan judul pidato saya kali ini, Pancasila bukanlah hanya sebuah nama. Para hadirin sekalian, jika kita melihat ke belakang bagaimana terbentuknya Pancasila, maka kita semua di sini tanpa terkecuali pasti sudah tahu yang manakah Pancasila. Apa tujuan dibentuknya, bahkan sampai isi dari Pancasila itu sendiri. Namun ini bukan soal hafalkah kita sebagai bangsa Indonesia. Ini bukan soal berapa banyak seringnya kita membaca Pancasila saat upacara bendera dilangsungkan. Tapi bagaimana bentuk pengamalan kita terhadap Pancasila di dalam hidup kewarganegaraan? Apakah kita sudah mengamalkan hal tersebut? Atau malah apa yang kita lakukan saat ini untuk Pancasila hanya sekedar menuntaskan kewajiban semata untuk mengikuti aturan Pancasila sebagai warga negara Indonesia? Saudara-saudara sekalian, apakah kalian ingat kapan hari Valentine? Apakah kalian ingat kapan film Dylan diputarkan di bioskop? Apakah kalian ingat debut pertama lagu BTS? Sangat jelas kalian bisa mengingat semua itu karena kalian sengaja dan mau untuk mengingatnya. Kita semua ingat tanggal-tanggal favorit kita. Tapi tidakkah kita ingin mengingat tanggal kelahiran Pancasila yang memaknai arti kelahiran Pancasila tersebut? Atau malah kita hanya memaknai Pancasila
sebagai hari libur nasional untuk menjadi bahan rehat kita sejenak. Tanpa memaknai bagaimana perbedaan terhadap ideologi Pancasila menjadi salah satu momen sejarah yang begitu kelam untuk pertahanan ideologi kita saat ini. Saudara-saudara sebangsa setanah air, Bung Karno, the founder of Indonesia, pernah beramanat perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan. Karena perbedaan kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Amanat Bung Karno ini harus kita laksanakan. Karena Indonesia memang penuh dengan perbedaan, penuh dengan keberagaman, beragam pulau, beragam bahasa, beragam suku, beragam adat istiadat, dan beragam agama. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekuatan bangsa yang harus selalu sinergi dalam membangun bangsa. Sinergitas ini harus tetap dijaga dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kita semua telah tahu bahwa perbedaan pendapat bisa menjadi malapetaka. 1965 negara yang dulunya harmonis kini menjadi anarkis. Negara yang dulunya idealis kini terbatas pemikiran pragmatis. G30 SPKI adalah masa kelam Indonesia yang begitu sadis dan anarkis. Sehingga hendaknya itu menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak melupakan sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan Pancasila.